Kita sering berpikir menang adalah akhir segalanya. Tapi, apa benar kemenangan selalu membawa kebahagiaan? Faktanya, otak kita dirancang untuk melepaskan dopamin saat menang, hormon kebahagiaan instan. Tapi penelitian neurosains dari Universitas Stanford, tahun 2019 membuktikan, efek dopamin hanya bertahan 24-48 jam. Setelah itu, kita kembali ke garis dasar kebahagiaan. Inilah mengapa banyak pemenang justru merasa hampa setelah meraih kemenangan. Menang itu seperti makan coklat, enak sesaat, tapi tidak mengenyangkan. Sedangkan sukses adalah masakan bergizi yang memberi energi untuk hidupmu selanjutnya. Nah, di video ini, kita akan bedah tuntas, mengapa menang tidak selalu sama dengan kesuksesan. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Berdasarkan analisis filosofis dan sosiologis. Pertama, menang itu konsep eksternal. Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow, menang memenuhi kebutuhan esteem atau pengakuan, tapi tidak selalu mencapai aktualisasi diri. Contoh, atlet yang menang medali emas karena tekanan sponsor, bukan karena menikmati proses latihan. Atau siswa mendapatkan ranking 1, karena takut dihukum orang tua, bukan karena belajar untuk memahami ilmu. Kedua, sukses itu konsep internal. Menurut filosofi stoikisme, Seneca pernah bilang, kebahagiaan sejati ada pada apa yang kita kendalikan, bukan hasil akhir. Data, survei Gallup tahun 2022 pada 10.000 responden menunjukkan, 73% orang merasa sukses ketika punya hubungan keluarga harmonis, bukan saat kaya atau populer. Menang itu seperti jadi viral di TikTok, banyak likes tapi cepat terlupakan. Sukses itu seperti menulis buku harian, hanya kamu yang tahu nilainya. Berdasarkan analisis psikologi sosial dan ekonomi, ini beberapa alasan mengapa menang tidak sama dengan sukses. Alasan pertama, kemenangan bersifat sementara. Ini berdasarkan teori hedonic treadmill. Manusia cepat beradaptasi dengan pencapaiannya. Contoh, studi psikologi Brickman tahun 1978 pada pemenang lotre, menunjukkan kebahagiaan mereka turun ke level normal setelah 1 tahun. Alasan kedua, menang sering mengorbankan nilai, ini berdasarkan studi kasus bisnis. Contoh, perusahaan Theranos milik Elizabeth Holmes, menipu investor untuk menang dalam valuasi startup, tapi akhirnya bangkrut dan merusak kepercayaan publik. Ini kontras dengan perusahaan Patagonia yang fokus pada keberlanjutan lingkungan. Menurut laporan Forbes tahun 2023, laba perusahaan ini tumbuh 30% per tahun. Ini karena loyalitas pelanggan. Alasan ketiga, menang menciptakan ketergantungan eksternal. Dari sisi psikologi, external locus of control, kebahagiaan bergantung pada validasi orang lain. Naval Ravikant pernah bilang, jika definisi suksesmu ditentukan orang lain, kamu akan selamanya menjadi budak mereka. Menang itu seperti jadi influencer yang dibayar brand. Sedangkan sukses adalah jadi penulis yang karyanya mengubah hidup pembaca, meski tidak terkenal. Berdasarkan analisis antropologis, ini adalah beberapa cara mengukur kesuksesan. Pertama, parameter non-materi dari berbagai budaya. Di Jepang, ikigai, seperti alasan bangun pagi lebih dihargai daripada kekayaan. Sementara di Skandinavia, lagom, atau keseimbangan hidup adalah tolak ukur kebahagiaan. Kedua, studi Harvard Grand Study 80 tahun, menunjukkan, faktor terbesar kebahagiaan seumur hidup adalah hubungan sosial yang bermakna, bukan pencapaian karir atau kekayaan. Tips praktis buatmu untuk mencapai kesuksesan sejati. Pertama, tanyakan pada diri, apakah aku mau melakukan ini meski tidak ada yang memuji. Kedua, ukur dengan pertumbuhan, catat perkembangan skill atau kepribadian tiap bulan, bukan hanya hasil akhir. Ingat, kesuksesan itu seperti berkebun. Kamu tidak bisa memaksa bunga mekar dalam sehari, tapi tiap hari ada kebanggaan melihat tunas tumbuh.
Berdasarkan analisis eksistensial, sejarah membuktikan, kesuksesan sejati sering tidak diakui di zamannya. Tapi justru disitulah letak keindahannya, kita berjuang bukan untuk pujian, tapi untuk keyakinan bahwa hidup kita punya arti. Menang itu seperti sampai di puncak gunung pertama kali, lalu langsung turun karena capek. Tapi sukses itu seperti naik gunung berkali-kali, kamu tahu jalannya, bisa menikmati pemandangan, dan membantu pendaki lain. Puncak gunung cuma jadi titik di peta. Tapi cerita perjalananmu, itu yang bikin kamu benar-benar sukses. Ingat, kemenangan adalah hadiah dari dunia. Sedangkan kesuksesan adalah hadiah untuk diri sendiri. Sebelum kita akhiri, saya ingin tahu bagaimana pendapatmu. Silahkan tulis di komentar. Demikian video ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, nyalain lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin perlu dengar ini.